kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang jujur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengajak orang-orang munafik jika dia kehendaki atau menerima tobat mereka. Ala alihi wa sahbihi wasallim al-mujahidin al-kafirin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Yang kami muliakan alim ulama, imam khatib, cerdik pandai, para tokoh masyarakat, para nenek mama, jorong datang. Jorong baru, jorong keberapa enggak? Dan istimewa ibu-ibu pengurus Wirid Yasin, ketua sekretaris bendahara, dan semua ibu-ibu yang hadir dalam suasana Maulid Nabi, dan segenap bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia. Mohon maaf sebenang-benangnya. Bahasa apa? Ya, intinya kami minta maaf sebenang-benang. Seharusnya kan kurang ini dia acara anak porduku dan jamian jadi rupanya tidak bisa saja udah nih sampai itu pesisir Padang Bukit Tinggi Padang Panjang sampai. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ditelepon oleh Ibu Yurlia bahwa pagi ini kita lanjutkan acara. Sebetulnya pagi ini jam 10 saya sedang membina pondok di Kecamatan Rau, tapi saya sampaikan kepada pengurus dan anggota Tahfizul Quran, saya pelatih tahfiz. Saya sampaikan saya hadir nanti sekitar jam 12. Saya selesaikan acara saya di Morogondang, baru saya berangkat ke Rau. Oh jadi biar nih kalian. Jadi penting sejenak nanti mengambil saya dulu dulu bacaan, baru kita tak kenal maka tak sayang. Oh, mengapa sayang kita ke suami wak? Karena wak kenal. Kenapa kita cinta dengan istri, dengan anak? Karena kita kenal. Jadi kalau dibayangkan cinta yang dimiliki oleh sahabat kepada Rasulullah, maka akan geleng-geleng kepala sahabat kemudian itu ibu. Akan geleng-geleng kepala. Kenapa? Sekilas kami sampaikan. Ada seorang sahabat, beliau sakit, tapi tidak ditemukan penyakitnya oleh dokter spesialis. Ia penyakit marnyai, tidak didapatkan ke waktu dokter ahli. Ini dong penyakitnya apa, Pak? Ini dokter. Tiap hari murmanian, darah mana? Terakhir dijemput Rasulullah, diangkat Rasulullah kepala sahabat itu. Ya fulan, di dalam kitab itu lam yuzkar ismu, tidak disebutkan namanya. Wahai fulan, antal marid, kata Nabi, engkau sakit? Apa jawaban beliau? Lah, saya tidak sakit ya Rasulullah. Tidak sakit enggak. Sementara beliau setiap hari murmanian, darah mangan, darah minum, darah modal. Tidak masuk kali. Jadi disapai Nabi bahasa dolok naisutkum Rasulullah. Nomor penyakit pula enggak. Perasaannya sehat. Sementara beliau sudah semakin hari semakin kurus. Lalu apa yang membuatmu makin hari makin kurus? Asal murmanian Nabi. Jawabannya, ya Rasulullah, aukan supaya
sembahyang sembahyang mana wajib nalimai luhur, asar, maghrib, isya sampai ke subuh. Totok di belakang mual. Jadi beliau sholat pun di belakang Rasulullah, misalnya saat kedua, saat ketiga. Saat pertama di belakang Nabi, 4 kalat 5 tolak. Di sini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kenapa? Karena itulah yang layak menggantikan Rasulullah seandainya Rasulullah berhalangan. Jadi imam tola jom dia di belakang imam tola, tidak sanggup mengganti imam. Ya. Sekali lagi saya ulangi, kecuali tidak ada orang lain, hanya 3 orang jamaah, 4 orang jamaah, kira-kira imam batal sholatnya. Isi di antara metode nasab mengganti imam tola di tengah-tengah. Paham ibu-ibu? Bapak-bapak yang harus dipaham. Jadi yang di belakang imam harus sanggup menggantikan imam demi pakaian AP mirip dengan pakaian imam. Para imam baju batik, ulang ia baju kaos, nggak masuk. Minimal baju koko. Dia penting mau. Saya hari Jumat ibu sering tersinggung jamaah. Jod tersinggung. Pro ya mersorot lebis baju kaos. Jom di belakang imam. Gak jadi imam. Siapa imam kampung? Ada dia. Sini Pak. Jom. Kenapa? Arjun ini manusia biasa. Mana tahu Allahu Akbar waktu ruku kan orangnya. Kan tak tahu. Tak semuanya. Maka imam keluar. Lanjutkan ini belakang. Pulang dia niat. Tidak di kampung Nabi Pak. Dokek ngon kampungnya. Pas sembahyang tarawih Pak, 11 rakaat. Di sini berapa? Masuk boleh ya, 11 rakaat. Di waktu salat witir. Berarti rakaat tapi semua witir batal untuk imam. Maka imam keluar dari pintu. Kan ada pintu kan ya, sudah. Jadi keluar imam, datang makmum naruh di belakang, kia tu jodoh. Mak imam tanya. Ya Allah. Kan saya semuanya. Seharusnya dia ke jodoh melanjutkan bacaan imam. Allahumma batal dulu imam. Maju di belakang jodoh. Bacaan lanjut kor. Maliki yaumiddin. Jadi lagi lanjutkan saja. Perpidato ya, kami minta ada. Kenapa Bu? Yang di belakang imam nutup. Bingung. Jadi berbagi di belakang Rasulullah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat Nabi yang 4. Di belakang ini sahabat nomor penyakit. Ya Rasulullah, andaikan nanti di hari kiamat engkau masuk surga, aku masuk surga juga. Tolong tanya dengan sedapat cari ke ujungnya. Ya Rasulullah, nama membayar awal penyakit, kau masuk surga, aku masuk surga. Apa? Cuma ya, biar mendahu ya Rasulullah, indah pasui tapi disarugui. Kenapa? Karena surga engkau di junjang di atas. Udah ketentu biasa untuk masuk juru tidak tentu. Karena surga yang paling tertinggi ibu-ibu surga Firdaus. Kalau ingin meminta Pak, mintalah surga Firdaus. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga walaupun tidak pantas. Nggak pantas Pak, model lagi masuk surga Firdaus. Jangankan ibu, saya Ustaz penceramah tidak pantas masuk surga Firdaus. Kenapa? Bukan level kita. Nah, level teh. Nanti buat dia. Level ini sih deh. Level para nabi. Mulai dia bisa, dia bisa. Buka surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim mukhlashimun. Di situ orang yang beruntung itu orang yang beriman kemudian salatnya khusyuk. Kita Allahu Akbar, pang jadi tinggal. Masuk dulu. Tidak sakit kita. Allahu Akbar bisa ya Allah ya Rahman.
tahun lalu pangan munci yo ini on pay pangan munci yes bayar karena kita dusun. Jadi hadirin yang berbahagia, coba bayangkan udah masuk serugo dulu ya Nabi. Masuk serugo, Nabi ya yang dapat surut Nabi entai di serugo iman nombor dia nyiang. Masuk dia, bakal. Enggak. Bayangkan Pak cinta sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau masuk surga, aku pun masuk surga, tapi aku takut tidak bertemu dengan engkau di dalam surga. Inilah membuat aku ya Rasulullah tidak mau makan. Inilah yang membuat aku tidak enak tidur. Akhirnya aku sakit. Ya Allah, ya Nabi. Bayangkan khawatirnya beliau. Kita lebih tahu tuh simpang serbu itu. Tuh contohnya itu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah manusia. Sekali lagi saya sampaikan, Rasulullah itu manusia tapi bukan manusia. Basyarun lakal basyarun. Ia jelma padang bola. Tidak jelma. Dia manusia tapi bukan manusia. Aduh, tadi saya nyanyikan. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fawqa nurin. Dia adalah seperti matahari. Dia adalah seperti bulan. Dia adalah cahaya di atas cahaya. Jadi dasar pun hidup tiba tidak sama Pak. Kenapa saya sampaikan tidak sama? Nabi dipisah kamu. Maksud tangis. Oh, lain banget. Jadi nada anak bulan tangis lain banget. Nah hadirin yang berbahagia, beda Nabi kita. Wajah Rasulullah pun tidak sama dengan wajah kita. Kenapa? Diturunkan Allah kecantikan ke bumi ini satu buah. Ibarat buah Pak, satu buah kecantikan diturunkan Allah tuh bumi yang kamena yang satu buah ini dibelah dua, diumpamakan sabariba imadina bintang, yang sebelah lagi dibagi dua, seperempat di Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketampanannya tergoda istri gubernur, alat lainnya gubernur, lupa ya alat lainnya. Bayangkan tampan Yusuf. Nih bujing Mesir, nau tuh madahu Zulaikha. Alat lain mau gubernur, mau kayu, alat lain mau peganteng. Yang ada orang ti Yusuf, isi di barang Yusuf. Baik nasi lidamu deh, mulai jik kamu, pingsan kamu. Ya. Nih si Zulaikha. Sedia nih bayar. Kita ada lagi kita ada jiktusin. Jadi disiapkan oleh Zulaikha, bukan main-main Zulaikha. Banyak meja, meja seperti acara mah. Yusuf dipasang penjara, di penjara Yusuf. Di mejai ada kursi, di lain kali pisau dan panganan dibuka. Kira-kira apel masalah di sana kolom penjadi, queen penjadi. Macam contohnya, wahai para wanita, gadis Mesir nih, Siti Zulaikha. Nah dipilih bisa dipuji-puji nada, tidak asal cabut saja. Nah dipilih dia nak kamek-kamek, nah udah. Ini mana ibaris kok. Yusuf keluar, dikeluarkan Yusuf, suruh mandalan ke bawah. Dunia disuruh mulak masuk ke penjara. Imenya dalam sampai ke sadun, mulak-mulak ke penjara. Matanya sudah ujung-ujungnya. Asal tangis nih, Zulaikha, mamuga. Ya Allah, bayangkan ibu-ibu, ketika Yusuf lewat maka mereka bukan mengiris, membuka atau berdiri ciano buah-buahan dulu, tapi tangan sudah terasa. Ibu-ibu, laki-laki lewat ke Marugonanggo pernah duduk tangan. Berarti dulu gampang luar. Ya cuma yang ibu-ibu pernah luku karena lewat laki-laki itu kan. Berarti dari nganteng dulu. Nah, baiklah ketampanan Nabi Yusuf cuma seperempat. Jadi yang seperempat itu ya dari Adam sampai kiamat, termasuk yang tolak. Dari Nabi Adam sampai kiamat Pak, laki-laki perempuan jadi cuma seperempat yang kita bagi-bagi. Jadi kalau yang gantengnya, sosok ganteng gitu. Ini.
yang manis rasa ibu aku Ustaz mana kami nanti marugondang alah ya otik ini. Bayangkan Pak cantiknya Rasulullah, beliau dapat jatah kecantikan separuh. Nabi Yusuf seperem, kita manusia dari Adam sampai kiamat seperempat. Cantik tak Rasulullah? Oh, tidak akan sama dengan manusia. Jangankan manusia biasa, dagang anak tangis, sian mulai menyogok tangis, sip kelebihan darah, lewat tangis, mau magu bertangisnya. Maka bingunglah sang ibu, biarlah aku bawa putriku ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar dia obati. Lalu ke hadapan Nabi, maka dipegang anak gadis kecilnya yang sedang menangis jenggot Rasulullah. Langsung beliau tersenyum, mulai menyogok tangis. Pas sampai ke hadapan Nabi, itiup dia janggut Nabi, sip langsung mikirnya. Cuma janggut Nabi yang dia lihat tuh langsung berhenti tangisnya, bertukar dengan senyum. Janggut baru, ini aja mah. Awak mencuri janggut lagi pun yang mah. Jadi yang janggut nolak belo, dipelok lah maksudnya. Boleh. Bapak Ibu, kunci kebahagiaan rumah tangga itu ketika memandang bahagia. Laki mandang bini sonang yo. Bini mandang laki sonang dulu, kedua-duanya sonang. Sebab kita harus tampil sebagai orang beriman yang baik. Di surah Nabi mandi, gosok. Nah, kemudian Rasulullah setiap hari Jumat merapikan jenggotnya, mencukur kumisnya, dan juga beliau memotong rambutnya. Bayangkan Rasulullah Bu, sampai suatu hari pernah dia minum madu yamak diminum Nabi. Setelah beliau minum, maka pulang ke rumah. Apa kata istri beliau Aisyah? Macam bau babamu, basuh awakmu, mulutmu ya Rasulullah masam tercium. Saya kata Nabi baru meminum madu Yaman. Aku terganggu dengan bau mulutmu ya Rasulullah. Kece bininya Aisyah. Apa kata Nabi? Aku bersumpah tidak akan meminum madu ini sampai aku meninggal. Rasulullah menjagamu mulut. Itu muncul bonjol yang bonpot ini tambah rokok ini. Bapak bicara Bu ya terima memang. Terkawal. Jadi maksudnya Rasulullah itu Bu sunnahnya sangat luar biasa. Itu maka beliau kalau beliau lewat maka bukan hanya manusia yang mengikutinya, binatang pun ikut mencium harumnya. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjut. Itu contoh. Kemudian yang ketiga, contohnya apa tadi Bu? Yang pertama Rasulullah diberikan kecantikan yang sangat luar biasa. Yang kedua, beliau sangat bersih. Yang ketiga, hadirin saya ulangi, yang ketiga, ingat beliau tidak pernah dihinggapi lanok di sikap. Lango bahasa kami. Beliau pernah Pak Ibu lango kena di semua hidup beliau. Karena ikut langon kepada Nabi. Tak jujur ibu, ujung urut lanok tiba. Ujung Rasulullah tidak pernah Pak dihinggapi lalat atau langau atau lanok seumur hidup. Kenapa? Betapa bersihnya beliau. Yang keempat, setangkas. Beliau tidak pernah menguap. Kalau di situ markwayam deh. Sedia deh model. Jadi menguap bahasa kami Pak. Menguap bahasa Wanda. Dia pernah Nabi seumur hidupnya menguap mulai lahir sampai meninggal. Kenapa itu ya? Beliau Muhammad, bukan Muhammad. Bahkan Muhammad Ibrahim Rohim Abdullah Abdullah dewa oleh itu sebagai nama
Jika Pak lain kamu Lukman ibu orang loh. Jauh mau ini. Memang mulu itu ya. Cara pakai dolar pun ditopik. Lainnya mau di kampungan ibu, mau nama apa nama momen? Jadi yang berbahagia, beliau tidak pernah menguap, itu makanya yang paling disukai Allah bersih dan yang paling Allah benci menguap. Jadi orang cara ya usahakan tidak pernah jadi menguap itu. Sedia ditutup baba, dirapet di mulut, bahkan dibantu dengan tangan. Jangan jadikan. Andaikan sudah lulus kita Pak tidak jadi makwaya, maka bacalah ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi saya ulangi, kalau andaikan kita menguap, usahakan jangan jadi. Do bisa ya, usaha oke jangan jadi. Kalau mengganggu ya, maka setan memanggil pasukannya untuk masuk ke mulut. Coba sedang mau buka, nyurun kali masuk. Apabila masuk setan bu, 3 yang akan terjadi. Pertama, kita akan mengantuk, murung. Kedua, roh sifat losok. Tahu losok? Maling men. Yang ketiga, mudah berpenyakit di lambung. Mah. Itu salah satu Pak, yaitu mah sumbernya yang terbesar. Kodok mengangung. Halo. Jangan tersinggung ya. Cuma kalau bersin, bacalah alhamdulillah. Yang mendengar ya rahmatullah. Balas lagi dengan yahdikumul. Sudah ya dulu. Alhamdulillah ya rahmatullah. Oke, yes. Maksudnya kamu juga semoga dapat kasih sayangnya Allah. Itu Pak bersin. Kenapa beda bersin dengan menguap? Menguap mengundang penyakit, bersin membuang penyakit. Alhamdulillah. Itu bedanya Rasulullah tidak pernah menguap seumur hidupnya. Nanti nggak apa. Yang kelima sudah dapat kita contoh nanti. Yang kelima, Rasulullah SAW tidak ada bekas dan bau. Indah dong bekasna, indah dong bauna. Mula ia ketuai nagodang sangat tuai namenek. Dasar kode kita. Sekali lagi kami ulangi, beliau buang air besar atau buang air kecil, tidak meninggalkan bekas dan tidak ada bau. Ada sahabat Nabi yang menemani beliau namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik sangat mencintai Rasulullah. Sedia dicintainya Anas bin Malik. Beliau pengusaha kain, toke kain. Toke sedia dibuya pabrik di sana, pabrik tekstil atau pabrik apit. Kayu deh. Kayu, dinjuk pabrik tuh. Dan beliau punya istri sangat cantik. Biasanya alatnya kayu pasti kami ada burungnya. Halo. Kenapa deh? Kenapa? Karena dia punya uang. Bisa memilih. Wala nama lara, jat pusing bisa memilih. Algit kuliah, wow, tinggal. Tapi kalau orang kaya Pak bisa milih. Itu maka Anas bin Malik salah satu yang paling cantik istri. Kenapa? Karena beliau kaya. Anak-anak beliau hebat, pintar, dan cantik-cantik. Apa kata beliau kepada istrinya? Wahai istriku, au mula tungapurnin. Sebelum subuh make buse. Ada maksudnya beliau menjadi pembantu Rasulullah Pak. Dia tinggalkan bisnis kainnya. Kalau lama dia mau wahai anakku, ayah Gud menghambakan diri, mengabdikan diri kepada yang ayah cintai. Siapa yang? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dan Nabi, ini bersama Anas kerana. Hadirin yang berbahagia, kapan Anas? Ini kan memulak Anas bagas matonga burmin, make Nabi tu bilik baru mulak ya. Ya Rasulullah, telah ku antar engkau ke rumahmu. Masuk Rasulullah ke dalam kamarnya, baru Anas izin pulang ke rumah istrinya. Menyogok sebelum salat subuh bu, Anas sudah datang lagi. Membuatkan air susunan Nabi Mujawid, membuatkan air susunan Nabi Maridi. Masuk itu akan
adong alak lain mo yung tinggal ang julit ang mulak kurangin dungi dapat sembahyang subuh makin si maam itu dia ada token adong digaji mudah. Awak membantu tokenku, membantu hidup somangku, mergaji indah. Izinkan kamu deh. Pak, kita ngomong ya Pak. Aku nak membantu tokenku atau nak membantu Pak Jorong. Jadi aku nak membantu Wali Nagari, menemaninya, memasang keterompanya, mencuci pakaiannya, kalau jolehnya kuposa, misalnya, dan menuangkan air minumnya. Ada gajimu? Enggak. Masuk. Anas Pak tidak punya gaji sebesar itu. Apa yang beliau lakukan? Aku ingin bersama Rasulullah sampai beliau wafat. Wow. Itu cintanya Anas kepada Rasulullah. Di mana ada Nabi, ada Anas bin Malik. Orang kaya, terhormat, istri cantik, anak-anaknya bagus-bagus, rumahnya mewah, dia tinggalkan selama 10 tahun, bukan 1 hari 2 hari. 10 tahun. Kapan beliau berpisah dengan Rasulullah? Rasulullah masuk tu bilik, dia modal. Kemudian Rasulullah tu air, tu WC. Nah, lalu ya. Kemudian Nabi jadi imam di masjid. Beliau berdiri di saf selain dari saf Abu Bakar. Kenapa? Karena pengawal Nabi Pak 4 Abu Bakar, orang yang sangat disegani di kota Mekah, orang kaya. Umar, orang yang sangat ditakuti. Beteng lah Umar, bukan hanya beteng. Biarna alat di Umar. Bisa saya bayangkan sedikit Pak. Bukan saja manusia yang takut pada Umar, setan itu biar. Biar setan dia. Marpoket rombongan setan musyawarah. Mereka ingin bertemu dengan Rasulullah. Ya, wahai jamaah setan, siapa yang bisa bertemu dengan Muhammad? Tentu komandan ini. Komandan setan di mana rutu Nabi? Sudah 2 kali ingin menemui Rasulullah, tidak lalu. Tidak lalu. Sampai di dekat pintu masjid bertemu dengan Umar. Man anta, kata Umar, siapa anda? Anak setan, saya adalah setan. Setan Umar, terbang musilan. Biar setan di Umar. Apa cerita setan di kalangannya? Aku lebih baik mati daripada melihat mata Umar bin Khattab. Wow. Gari pasui kada hantu dia isi nama biar. Isi nama Umar Lojo. Hantu isang ita. Ita berarti. Namanya ke Pak hantu tak ke Umar. Itulah Umar bin Khattab. Kemudian Utsman bin Affan, orang paling terkaya. Bagaimana orang bisa menyentuh Rasulullah? Karena ada backingnya orang kaya. Dibayar idoman, enggak Pak. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib, seorang yang paling kuat di antara sahabat. Bagaimana kekuatan Ali bin Abi Thalib? Pernah minyak seorang ibu menggoreng. Orang miskin, tangis dia. Kenapa anak ibu menangis? Aku tidak jadi memasak. Sudah lalu masak sampah minyak. Ini ada dibersihkan Bu. Diambil pasir itu diperas, cuma mau muruk ambil. Keluar pula minyak. Banyak pembenteng mah. Jadi mulai tadi purui orang kemudian jadi bergeder. Benteng Ali radhiyallahu anhu. Jadi saya ya Rasulullah akan menemani kemana saja. Kemana Nabi kau yang agoda dan Anas bin Malik. Nah julukan ada WC. WC na ada pasir-pasir di sana, ada lubang-lubang, ada lomba-lomba kisi mana Nabi monjam. Ibarat Nabi tungkot. Isyarat ibu-ibu kalau kita ke sungai, bikinlah ada tempat menggantungkan kain. Kalau orang lewat, berarti ada orang di sungai. Ada alat WC. Ini isyaratnya. Rasulullah mulai jadi WC mai pasangnya. Banyak sarobennya. Jadi mula ada 6 bolus, ada alat di sini. Cuma isyarat kan. Jadi kalau si Nabi menunaikan hajatnya, kimaya dan Anas. Ada berkonan mengintip sahabat lain. Diintip kali, aku ada Rasulullah di sini. Oh, berarti yang berhajat. Maka ditemukanlah oleh sahabat tadi di mana beliau duduk menunaikan hajat. Baik ngagodam. Dibuat di warna lidi. Dicari sahabat tidak pas dulu. Bicara di pasir, nah di osiki, cungkil dia juga tidak pas dulu.
sial. Berarti on bekas sorotnya Nabi, orang ini on me berarti sun dia jubu. Di jalan kita pasu. Maka sahabat itu mencari dengan hidungnya, dan hidungnya ada menjalakinya. Berarti sudah diambui ya, dicari bau, dicari. Maka dia temukanlah bau, dan bau itu seperti bau kasturi, harum, somot minyak parfum. Ini dicungkil-cungkil juga, coklat-coklat alai juga. Maka mereka melihat ada butiran emas, kazahab, somon sere. Jadi ternyata ibu-ibu dapat diambil kesimpulan buang air besar Nabi itu emas, sere. Senari berarti maaf, buang air besar Rasulullah bisa minta kayu. Ya no, iya gue baik namodam. Dan terakhir datang sahabat nah menjalaki ahon, nah mengintip ngagiran. Adong bulung pala dihikayat kondisi bulung kurma, daun kurma. Jadi di bulung kurma adong bekas air. Apa anggapan sahabat? Ini berarti buang air kecil Rasulullah atau air kencing Nabi. Maka dia ambil, dia cium, dan dia minum. Dia laporkan kepada Rasulullah. Dilaporkan ya Rasulullah, aku telah melakukan kaza wa kaza. Aku telah melakukan ini. Apa kata Nabi? Sesuatu yang telah masuk dari diriku kepada diri orang lain, apa yang masuk bagian tubuhku ke dalam tubuh orang lain, maka diharamkan api neraka membakar. Berarti pasti masuk surga. Iman Nabi pada menggunting sisilon, dibuat dia pukulnya seorang ibu sahabat. Kenapa? Kuku Nabi dimakan orang. Abu Hurairah memakan kuku Nabi. Padahal Abu Hurairah kan jadi surga deh. Dibuat dia sisilon Nabi, tangannya. Rambut Nabi dimakan sahabat, pangan dia rambut. Halo, asosip. Mana ini ya? Kita nak bodoh. Dah, sudah kok dari ujung nak dah. Ujung dari terbuat anak. Mandu teh. Doma Rasulullah tidak pernah punya daki. Dan daki ni Nabi. Sedangkan buang air besar, buang air kecil, indah dong bekas nak, indah dong bau nak. Coba ibu-ibu, WC kita jangan disiram. Kenapa? Dalam senjol yang mana? Dia terbayang ibu kan? Dah terbayang kok WC tak? Imam beda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang keenam bu bedanya, beliau tidak punya bayang-bayang. Ini mulai mardalam dia ada bayang-bayangnya ini. Asal ada bayang-bayang nak, ya cahayu, dong musim cahayu, ada deh cahayu bayang-bayang. Enggak. Jadi Rasulullah kelebihannya bu tidak ada bayang-bayang. Yang ke Pierma secepat. Yang ketujuh, ingat-ingat saja deh. Yang ketujuh ada bedanya Rasulullah dan ibab ya bedana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada daki. Walaupun beliau seandainya tidak mandi 3 tahun dalam dakinya. Awak jangan mandi Indonya sampai 3 hari Indo mandi. Alangke sehari Indo mandi singgo bon celor basi. Iyo. Tahu cindor basi. Lain mana sebuahnya. Tapi banyak masam. Ya. Rasulullah tidak ada daki. Buktinya seorang sahabat bernama Sawat pernah menjilat keringat beliau. Dia jilat keringat beliau. Apa kata Nabi dia selesai haji wada, selesai haji terakhir, marpidato Nabi. Soalnya kita juga kan marpidato deh. Mula dong mayat jenazah dibungkus, masuk ke keranda kan dilopeh di rumah kan. Aku kecek le utangnya, tolong relakan, kalau tidak tuntut. Lai salahnya tolong maafkan. Ya kan itu. Rasulullah di haji wada, wahai sahabatku, ada yang pernah sakit hatinya karena kata-kataku, maka hari ini tidak bisa kamu maafkan, balaslah. Begitu Nabi Pak adilnya, balaslah.
Ada kamu yang sakit hati, balaslah. Ada hak kamu yang kuambil, kata Nabi, sekarang tuntutlah, kupulangkan. Berarti Nabi tidak akan lama lagi hidup. Datang sahabat namanya Sawat. Ya Rasulullah, engkau pernah memukul tubuhku. Waktu engkau mengambil cambuk, maka sakit kurasakan. Aku ingin balas dendam. Oh, datang Umar. Abang nak balas dendam. Iya, memang saya ini kebaluan. Karena Umar tubuh yang tahu yang main tampul memang. Tampul. Ndak koyok tuh, tampul. Ada 2 orang Pak bersengketa masalah tanah, masalah perkara, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ami marselisi paham ya Rasul. Tolong jelo adili ami. Oh ini Nabi, ditetapkan Nabi. Oh songonon. On diho. Aduh, mandul. Mulak na 2. Itu adalah kita jelo si Umar ya. Tahu dah puas orang. Sudah diberikan Rasulullah keputusan, kata yang berdua ini ndak puas ruangku. Oh jadi ini ya, itu Umar. Assalamualaikum Umar. Salam, masuk. Ini Umar masuk. Ada apa? Kami telah pergi kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta diadili tentang perkara kami yang berselisih paham. Maka Rasulullah tetapkan begini untuk kami berdua. Tapi kami kurang puas, wahai Umar. Kurang puas. Kami ingin datang kepadamu minta diadili agar kami puas. Oh baik, ini Umar. Lihat ke belakang, buat dia bongku. Tahu bongku? Kedong di kami. Kalau dirubuk pedang. Beliau keluar, tampul ya. Haza adli, inilah keadilan ini. Bayangkan Umar Pak, mentobe memang. Muhammad itulah sesempurna keadilan di muka bumi ini. Ketika engkau datang kepadanya, engkau tidak puas, maka matilah yang terbaik untukmu. Umar tupak kepada Rasulullah, udah terbayang lagi. Abu Bakar, ibu-ibu pengusaha kaya, sahabat Nabi, mertua Nabi, putri Abu Bakar, istri Nabi. Waktu hijrah ke Madinah, Banu Jana dikojak-kojak alat akabir, monjak kali di bagasan Gua Sur. Pernah ingat? Nabi hijrah Gua Sur, kata ustaz-ustaz di sejarah seperti itu juga. Abu Bakar mau nurunkan kaki. Abu Bakar duduk bersandar dengan menurunkan kaki. Mengunjung. Nabi karena malu jatuh lalai ya, tak podok, maka bantal beliau kaki kanan Abu Bakar, paha kanan Abu Bakar, terpodok Nabi. Lipan si bosan di sana. Lipan jo. Nggak bahasa sikonya apa? Lipan jo. Diduit nampak Abu Bakar. Digigit lipan Pak kaki Abu Bakar. Lipan bukan lipan Morogondang, bukan lipan Sabatoro. Lipan mana ya? Lipan Arab. Bisa Ustaz. Begitu cepatnya bisa naik. Sampai biru kaki Abu Bakar, naik ke pinggang, hampir ke dada. Dan tahan Abu Bakar ditangisnya. Tangis, tepatnya ada margora. Suku nih. Kenapa? Aku tidak mungkin melepaskan kepala Nabi di atas pahaku. Ini Rasulullah. Yang kedua, usahakan dalam hidup ini walaupun kita susah, berinfaklah. Penduduk kubur bu menangis mereka. Yang mereka minta kepada Allah, laula aktsartani ila ajalin qarib fa asabtaka. Seandainya bisa ditunda kematian kami ya Allah, bisa engkau balikkan kami ke dunia ini, kami fa asabtaka wa aku minas sabirin. Kami akan bersedekah. Ternyata sedekah itu dahsyat. Penduduk kubur menangis. Kalau ibu nak tahu sarung kubur di siku makin banyak manuk na longan tunjung mana ya? Ya. Berarti itu terlalu banyak di sini yang disiksa. Kenapa? Sampai terkagum ayam mendengar siksaan itu. Dan kebanyakan mereka bu ingin keluar Pak dari kubur, ingin bersedekah. Bersedekahlah. Bacalah Al-Quran, cintai anak-anak dan istri, cari nafkah yang halal, makan bapak di kodai, kalau dulu ya dua, yang kecil. Iya. Masalahnya payah bisa. Di akhirat sidang yang paling berat hak orang. Ada bakwan 3, 2 buah bakwan di pocik di akhirat. Mengapa perlu pui? Siapa perlu?
Lupa nggak nonom, tuh kenapa? Puas mah. Kacau gitu. Itu ya. Semoga apa yang saya berikan hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan ibu-ibu kita termasuk hamba Allah dan umat Rasulullah. Tapi rindukan beliau dengan selawatnya. Mirip Yasin itu kan suka nyanyi-nyanyi itu. Bila nyanyi ke selawat tuh. Ya Asyikal Mustafa Abusir Jinaidiluna. Boleh. Salatullah Salamullah. Boleh ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Boleh apa sampai penjadi? Masa ibu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajak suami tapi yang gotok kerama sallallahu alaihi saja. Demikian, semoga bermanfaat. Maafkan kami kalau ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Khotib lah, Imam Khotib doa.